Saya punya 2 caping teman-teman, yang satu itu dipakai Sebrin. Tapi kita panennya yang ininya saja. And go home or you stay here? Nah, seperti ini teman-teman, tips dari saya untuk mengidentifikasi jamur. Ini Virgil maunya kita ke kebun berburu mushroom teman-teman, atau hunting for mushroom, hunting for jamur. Tapi kita lihat juga cuacanya. Bentar, masih kena the woods time. Saya nggak tahu apa mau hujan lah, itu kok mendung lebih. If you gonna go then go fast Bi, before when Bi. Tuh. Kue. Ini kemarin juga belum sempat motong. Suamiku sibuk banget di tempat kerja. Ini butuh mesin, gergaji mesin besar kalau yang besar gini teman-teman. Dan aku tidak bisa mengoperasikan kalau gergaji mesin yang besar ya. Kita nunggu. Halo bro. Sebentar, mami gonna let me get the basket. You here first. Hey, you come here first. I gonna get the basket first. Itu maunya kita hunting for mushroom teman-teman. Itu pokoknya kalau ada mower gitu ya, kemana-mana mau. Hai teman-teman, selamat pagi dari rural Amerika atau Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Nah, pagi ini saya bersama anak-anak akan ke kebun lagi. Kita akan memanen jamur teman-teman. Jamur apa yang kira-kira kita akan panen kali ini? Yuk kita ikutin saja videonya. Nah, pagi kita sudah beraktivitas kembali teman-teman. Seperti biasa, kita ke kebun lagi. Semoga ada jamur ya teman-teman. Kalaupun bukan chicken of the woods ataupun bukan jamur puffball, setidak-tidaknya kita akan ketemu jamur lainnya. Nah, we will see ya. Seperti ini pemandangan menjelang musim gugur di kebun kita teman-teman. Tuh, banyak banget kacang walnut yang berjatuhan seperti ini. Penampakan di dalamnya. Jadi ada cangkangnya teman-teman. Ini adalah kacang walnut hitam. Tuh, ini yang masih kuning, belum menghitam. Tuh. Pohonnya teman-teman, di mana-mana walnut. Let's go. Mudah-mudahan kita beruntung pagi ini. Saya punya 2 caping teman-teman, yang satu itu dipakai Sebrin. Biar kalau hujan, karena mendung, nggak kehujanan ya teman-teman. Virgil, kamu tahu di mana jamurnya kemarin, Jel? Virgil, hah? Ngerti ora, Jel? Ngerti ora bocah iki?
Good job, Bin Bin, just like mommy. Were there yesterday? Musim gugur telah tiba. Tuh, walnutnya semakin banyak. Walnut rontok, rontok, rontok. I don't know, Virgil, how you gonna back up? Hah? Ini jalannya sempit. Gimana dia mau back up? Little bit further. Ya, di sini aja, Virgil, Virgil, Virgil. Back up, be careful with the tree. Back up little bit. Okay, Virgil, give, Sabrina, give mommy the basket, please. Seriously, kok banyak banget tuh, Brin, basketnya. Kayak kita mau panen raya aja, Brin. Brin, Sabrin, basketnya sing gede iki gawan krono, Brin. Basket gawan krono sing gede iki lho. Iya lho. Put back there. Just see if have a mushroom. Why we already has basket. We don't even know if I have mushroom or not. Aduh, udah dirusak apa ya itu, teman-teman. Padahal banyak banget. Virgil, give mommy the cutter for cut the wheat. Ini saya melihat jamurnya di sekitar sini loh, teman-teman. Aduh, malah aku tutupin. Ini. Ini semak-semak apa ya, ceris-cerisan. Biar enak kita panennya, teman-teman. Aku belum memberitahu ke kalian jenis jamur apa yang kita panen kali ini. Wait a little while, teman-teman ya. Kita bersihkan dulu biar saya enak bikin videonya, videoinnya. Ini udah agak telat. Kalau nggak telat ya masih bagus-bagus. Nah, ini jamur yang akan kita panen, teman-teman. Kalian tahu jamur apa ini? Ini adalah jamur madu atau honey mushroom. Tuh, banyak. Dan kalau honey mushroom itu tumbuhnya di klaster gitu ya, teman-teman. Klaster itu seperti, nah seperti ini contohnya. Jadi tumbuh di antara pepohonan yang sudah mati seperti ini. Adalah hardwood atau pohon-pohon berkayu keras seperti pohon oak ya. Dan di sekitarnya, di mana banyak decoy, wood decoy, yaitu kayu-kayu yang membusuk, biasanya banyak ditemukan jamur ini, teman-teman, honey mushroom. Munculnya saat musim gugur. Jadi di sini
munculnya jamur ini bulan Agustus atau penghujung musim panas sampai bulan November biasanya. Tuh, banyak banget teman-teman. Tapi ini sudah telat loh ya. Harusnya kita ke sini kapan hari. Kita panen yang masih bagus saja teman-teman. Nah, jamurnya juga banyak banget di sini tuh. Ini pada sudah telat, sporanya udah keluar. Tuh. Sporanya sudah keluar seperti ini, udah termasuk telat teman-teman, sayang banget. Ada ini jamur enak. Ini saya juga berpijak. Banyak banget loh teman-teman ya. Ini juga ada. Tuh. Cara identifikasinya, salah satunya cincinnya ini teman-teman, ada cincinnya ya. Ini banyak banget yang saya udah pijak-pijak. Tuh. Tuh. Di sana itu. No, you stay with mommy first. Until mommy finish. Until mommy finish first. Tuh teman-teman. Ini saya harus berhati-hati. Ya, biar nggak menginjak-injak. It's up to you lah ya. Kita cek apakah di sini juga ada. Wah. Ini teman-teman. Banyak sekali tuh. Hanya sayang aja udah nggak segar-segar loh teman-teman. Tuh banyak banget. Ini juga di sini tuh semua jamur. Udah busuk, udah telat. Ini juga. Tuh teman-teman. Tuh, kelihatan? Itu. Ada juga. Itu, pokoknya honey mushroom itu cara mengidentifikasinya. Tuh. Honey mushroom. Cara mengidentifikasinya yang pertama ada ringnya ya teman-teman di bawah jilnya itu. Yang kedua adalah nanti kita akan tes sporanya. Tuh ada jilnya kan teman-teman. Tapi kita panennya yang ininya saja. Karena untuk batangnya ini keras. Tuh. Banyak banget loh teman-teman. Nah, tuh banyak banget kan. Mami here. Ini. Tuh. Pokoknya kalau mengidentifikasi honey mushroom itu yang pertama kalian akan harus perhatikan itu musimnya teman-teman. Honey mushroom itu biasanya mereka keluar saat penghujung musim panas, di awal musim semi. Pokoknya kalau jamur honey mushroom itu adanya di penghujung musim panas. Di sini biasanya penghujung Agustus sampai dengan November atau menjelang musim dingin. Dan untuk identifikasi morfologinya ya salah satunya kita ya yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Banyak banget teman-teman. Seperti ini yang sudah telat.
Tuh, honey mushroom. Di mana-mana ada, teman-teman. Tapi sayangnya banyak yang sudah anu loh, agak telat gitu loh, teman-teman. Kita late taunya ya. Bagus banget, teman-teman. Masih banyak yang udah telat, tapi masih banyak yang bagus juga. Berkah alam kalau kita menjaga alam ya, teman-teman. Kalau udah sangat merah ini sudah telat. Kita nyari yang bagus saja. Tuh, sporanya udah keluar. Wait honey, let mommy finish picking mushroom first. Ini yang udah telat, teman-teman. Just go home lah. You can go home with your tractor, can you? Jamur ini biasanya banyak tumbuh bukan di tanah ya, teman-teman. Pokoknya kalau ranting-ranting ataupun dahan-dahan pohon berjatuhan dan menjadi tanah, itu apa, teman-teman, namanya? Decoy. Apa bahasa Indonesianya decoy? Tuh, satu keranjang hampir full. Kebanyakan sudah agak telat, teman-teman. Nggak begitu fresh lagi. Harusnya kita ngecek kalau musim
hujan gini, banyak hujan gini, kita harus cek, harusnya sering cek. Sudah banyak yang lunak. Ini yang sudah lunak teman-teman, udah buka bagus lagi. Campur tanah, campur apa? Udah banyak yang mana teman-teman ini. Oh, semaknya ini loh. Udah banyak yang busuk. Udah ngeluarin spora. Spora putih ini ciri khas jamur honey mushroom atau jamur madu, itu ada sporanya putih seperti ini teman-teman. Di situ banyak banget, tapi ya itu udah telat dan banyak banget semak-semaknya. Ini waktu aku kemarin ke sini belum seperti ini teman-teman. Bentar. Tuh, waktu kemarin aku ke sini belum seperti ini. Sekarang udah seperti itu. Udah telat. Juga udah telat. Udah telat loh teman-teman. Sayang banget. Ini masih bagus. Ya ini masih bagus yang ini. Padahal di sana masih banyak banget. Virgil udah nggak sabar mau pulang. Oh, kita dapatnya lumayan teman-teman ya. Setobi sayang pi, ini masih bagus loh yang ini pi, kalau nggak dipanen pi. Ini juga tuh ada yang masih bagus-bagus di sini. Nah, kena iciwit lagi. Di sini tuh tanahnya rich di antara pepohonan teman-teman, karena pepohonan yang ambruk terus kayunya yang sampai lapuk itu bagus untuk jadi inang daripada jamur ya. Mereka nggak benar-benar tumbuh di tanah, tapi tumbuh di tanah yang
sangat subur, berhumus. Teman-teman, ya sudah teman-teman, aku kira cukup ya untuk panen jamur kali ini. Sepertinya mau hujan ini. Ya udah teman-teman, padahal masih banyak. You just there, mommy go there. Yeah, yeah. Do you think we done with mushroom? Hah? Dia udah mau pulang teman-teman, nggak patient, nggak sabar kok Virgil. Ya udahlah bro, we go home lah. Hey Virgil, from you go there, okay? Let mommy go walk there, okay? Okay. Saya suruh dia ke sana. Saya mau ngecek kalau di sini ada giant puffball teman-teman. Apa ya? Nah, kita ngecek enggak sini. Gimana teman-teman, seru nggak panen jamur kita kali ini ya? Kalau panen jamur liar itu yang penting kita bisa mengidentifikasi ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru dengan jamur yang beracun, karena banyak banget yang mirip-mirip dan itu beracun. Nanti cara mengidentifikasinya lebih detail saya praktekkan setelah kita tiba di rumah saja teman-teman ya. Di sekitar sini kalau ada giant puffballnya sudah kelihatan putih gitu, kalaupun tumbuh ya. Belum ada itu, nggak kelihatan kan teman-teman ya. Biasanya di sekitar sini saja kok giant puffball itu. Biasanya kalau sudah sekali tumbuh itu nanti sporanya akan menyebar dan akan tumbuh lagi. Tuh, kemarin yang kita telat sudah menghitam seperti itu. Ya, kecil tadi nunggu kita di mana teman-teman? Di sana. Suasananya sudah khas, suasana penghujung summer. Tuh, dedaunan sudah mulai berubah warna. Virgil menunggu di sana. What are you doing, dude? You go home or you stay here? Ya. Ya teman-teman, go home teman-teman. Tadi Sebrin sudah ngibrit duluan, mau pulang. Saya suruh dia pulang teman-teman. Kita akan explore di sini teman-teman. Barangkali ada ya. Akan
ke sebelah sini karena tadi kita di sana. Oh my gosh, ini lihat teman-teman, ini dari pohon walnut tuh, walnutnya teman-teman. Nah ini kacang walnut, ignore jamurnya teman-teman, ini adalah kacang walnut. Nah kacang walnut itu seperti ini teman-teman, tapi ini walnut hitam ya. Jadi walnut itu ada dua, ada walnut yang putih, ada walnut yang hitam. Kalau ini walnut yang hitam, untuk cangkangnya agak susah dan keras banget untuk digeprek seperti kelapa teman-teman. Kalau kulitnya ini kita kupas ya, ini dalamnya ada kacangnya, enak banget untuk campuran roti, bolu dan sebagainya teman-teman ya. Di Indonesia teman saya bilang untuk walnut sendiri lumayan mahal, sekitar 200.000 per kilogram, karena di Indonesia tidak tumbuh walnut ya teman-teman. Berjalan di hutan belakang seperti ini, kalaupun kita nggak dapet jamur, dapatnya peacefulnya itu teman-teman ya, dan segarnya udara. Pet seperti ini kalau musim panas ya bersih banget teman-teman. Ini karena musim gugur saja, jadi kelihatannya banyak dedaunan yang berguguran. Tapi ada kecantikan tersendiri teman-teman saat musim gugur itu ya, khas banget gitu loh. Capek juga teman-teman. Virgil tadi malah sudah sampai di rumah. Aku tadi sengaja ngecek yang bagian sini ini, mbok menowo ada lagi jamurnya, tapi nggak ada teman-teman. Yuk kita pulang ke rumah saja. Nyampe juga teman-teman. Lempoh. Jadi seperti itu adventure kita pagi ini teman-teman ya. Nyari jamur madu, memanen jamur madu. Saya nggak tahu Virgil tadi jamurnya ditaruh di mana. Rencana mau saya keringkan sebagian, tapi kok seperti ini mendung gini teman-teman. Ini teman-teman, hopefully masih bagus jamurnya karena sebagian sudah telat, banyak yang telat tadi. Ini keras banget loh teman-teman, apanya, batangnya ini. Ini jamur madu yang kita dapat dari kebun belakang tadi pagi ya teman-teman. Karena hujan sedari siang dan barusan reda, ini matahari juga mulai bersinar kembali, sudah sore. Kita lanjutkan lagi dengan jamur ini teman-teman. Nah jamur madu sendiri yang diolah adalah tudungnya. Jadi kita nggak butuh batangnya ini teman-teman, karena batangnya kaku ya. Gimana saya gini aja, jadi seperti ini teman-teman.
Langitnya biru banget. Dari pagi tadi mendung dan jam berapa tadi hujan. Oh my gosh, what the heck is that? Cara untuk identifikasi honey mushroom salah satunya adalah dengan meletakkan di paper atau kertas warna hitam seperti ini teman-teman. Kita biarkan 24 jam. Besok kita lihat bagaimana reaksinya ya. Kalau benar ini honey mushroom atau jamur madu akan mengeluarkan spora teman-teman. Spora putih gitu ya. Pokoknya besok kita lihat saja. Ini merupakan salah satu metode atau cara untuk mengidentifikasi jamur madu atau honey mushroom. Apakah jamur yang kita petik ini benar-benar jamur madu ya teman-teman? Adalah dengan cara kalian letakkan jamurnya di kertas. Kalau bisa kertas yang warna hitam seperti ini ya teman-teman. Untuk jamur madu akan meninggalkan spora berupa spore print atau print spora seperti ini teman-teman. Nah, kita letakkan semalaman ya. Jadi saat kalian panen, kalian jangan langsung memasak. Saya takutnya kita mengidentifikasi salah dan kita harvest jamur berbeda yang mirip-mirip teman-teman. Jadi setelah panen kalian taruh beberapa di kertas seperti ini. Tuh. Kalian letakkan atau taruh selama 24 jam teman-teman. Besoknya kalau jamur yang kalian panen tadi atau kalian panen kemarin benar-benar honey mushroom akan jadi meninggalkan spora print seperti ini ya, karena jamur madu itu adalah jenis jamur yang mudah banget menyebar sporanya teman-teman. Kalau kertasnya coklat nggak begitu kelihatan, tetapi kalau kertasnya hitam tuh kelihatan banget kan, dan cantik loh teman-teman, seperti lukisan ya. Tuh, ini juga cantik bekas sporanya seperti print. Nah, seperti ini teman-teman tips dari saya untuk mengidentifikasi jamur, khususnya jamur madu ini ya. Yang kita akan masak adalah tudungnya saja ya. Nah teman-teman, sedikit pesan saya saja bagi kalian yang ingin mencoba foraging atau mencoba mengkonsumsi tanaman-tanaman liar. Di sini contohnya jamur ya, seperti yang saya lakukan ini. Kalau kita tahu jamur liar, apakah jamur yang akan kita petik atau kita panen itu edible atau bisa dikonsumsi atau enggak? Ya, salah satu caranya adalah kita harus belajar mengidentifikasi teman-teman. Jadi identifikasi secara morfologi, yaitu melihat penampakan jamurnya seperti apa, identifikasi secara season atau musim. Contohnya teman-teman, honey mushroom atau jamur madu yang kita panen kemarin. Ada juga jamur yang hampir mirip, yaitu namanya Deadly Galerina. Tetapi Deadly Galerina sendiri munculnya di musim semi hingga musim panas teman-teman. Awal musim panas yaitu bulan-bulan Juni-Juli. Tetapi kalau honey mushroom atau jamur madu munculnya di penghujung musim panas. Di sini bulan-bulan Agustus, akhir Agustus sampai dengan awal musim dingin di bulan-bulan November ya. Tetapi bagaimana saat kedua jamur ini munculnya bersamaan, karena itu tidak menutup kemungkinan saat tanahnya sangat subur ya teman-teman. Cara identifikasinya ya secara morfologi teman-teman, kita lihat bentuk tanamannya seperti apa. Kalau honey mushroom itu di bawah tudungnya itu kan ada skirtnya, semacam cincinnya itu teman-teman. Nah,
Selain itu dengan tes spore print atau tes spora seperti yang kita lakukan tadi ya. Untuk honey mushroom, spora yang disebar itu warnanya putih, kalian tadi sudah tahu ya. Sementara untuk Deadly Galerina, warna sporanya coklat agak berkarat gitu loh teman-teman. Jadi itu salah satu cara untuk meyakinkan kita, karena kadang saya sendiri saat memanen jamur liar itu ya was-was juga teman-teman, jangan-jangan saya salah mengidentifikasi, dan kalau saya salah mengidentifikasi nanti berakhir fatal. Ya tahu sendiri seperti apa kalau jamur yang beracun ya teman-teman. Karena di sini Deadly Galerina, jamur yang mirip honey mushroom itu sangat beracun, mengandung amatoksin, itu racunnya bisa mematikan teman-teman. Ya itu saja barangkali yang bisa saya pesankan ke kalian. Kalau kalian barangkali tertarik ingin mencoba foraging waktu musim hujan, kalau di Indonesia ada jamur banyak banget. Kalau kalian belum familiar atau belum tahu menahu soal jamur itu, jangan buru-buru kalian masak ya. Kalian belajar untuk mengidentifikasi dulu teman-teman. Jadi pastikan apa yang kita masukkan ke tubuh kita itu aman. Jangan asal ketemu terus langsung di masak ya. Ya itu saja teman-teman. Yuk kita langsung masak jamurnya. Untuk cara memasak, biasanya saya rebus dulu teman-teman. Honey mushroomnya ya, jamurnya kita rebus dulu, baru nanti kita tumis. Enaknya ini dimakan pakai nasi teman-teman, tapi makan pakai nasinya nanti saja. Karena saya hanya ingin mereview buat kalian supaya teman-teman nggak penasaran ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton channel ini. Semoga apa yang saya share dari Amerika Utara bisa menghibur sekaligus bermanfaat, sekedar menambah wawasan seperti apa flora, terutama jamurnya yang sering kita temui di sini, baik itu yang beracun maupun yang edible atau bisa dikonsumsi seperti ini ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you guys.